Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dengan NIM 0517094416, mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Mata kuliah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Untuk materi yang pertama, yaitu sejarah dan konsep dasar teknologi pendidikan. Pada dekade pertama, tahun 1900-an, kegiatan dalam bidang pembelajaran terbatas pada penggunaan papan tulis, penggunaan media cetak, audio, dan kemudian audio visual. Kemudian pada 1910-an berkembang menjadi radio dan televisi untuk pendidikan massal. Kemudian pada tahun 1960-an berkembang penggunaan teaching machine dengan materi pembelajaran yang terprogram berbasiskan psikologi behaviorisme. Kemudian pada tahun 1970-an suatu lompatan perkembangan teknologi pendidikan terjadi dengan munculnya konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran berbasiskan berbagai teori antara lain system thinking. Dan kemudian lanjut perkembangannya pada tahun 1990-an berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran, kemudian menggunakan internet sebagai pendukung jaringan komunikasi. Hingga saat ini kita menggunakan smartphone. Konsep dasar teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 1977. Perkembangan definisi teknologi pendidikan menurut AET, yaitu pada tahun 1963, desain dan penggunaan pesan untuk mengendalikan proses belajar. Kemudian yang kedua, pada tahun 1970, menggunakan media komunikasi seperti televisi, film, dan komputer. Pendekatan sistematis dalam desain, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1972, memfasilitasi belajar melalui identifikasi, pengembangan, penggunaan sumber belajar. Dan yang keempat, pada tahun 1977, proses kompleks melibatkan orang, alat, organisasi untuk memecahkan masalah belajar. Kemudian, definisi terbaru teknologi pendidikan dari tahun 1994 sampai 2018. Pada tahun 1994, teori dan praktek desain, pengembangan, penggunaan manajemen, evaluasi proses, dan sumber belajar. Pada tahun 2008, studi dan praktek etis memfasilitasi belajar melalui penciptaan, penggunaan, pengelolaan sumber teknologis. Kemudian pada tahun 2018, studi dan penerapan etis teori, penelitian untuk meningkatkan belajar dan kinerja melalui desain strategis. Kemudian pada tahun 2012, fokus pada desain pembelajaran yaitu belajar dan membelajar. Teori, konsep, dan faktor pendorong PJJ. Awal mula PJJ sejarahnya adalah pendidikan korespondensi Swedia pada tahun 1833 yang berkembang menjadi belajar mandiri, pendidikan terbuka, sekolah terbuka, e-learning, online learning, virtual learning, mobile learning, blended learning. Kemudian konsep praktis atau gambaran praktis dari PJJ yang pertama adalah kontak jarak jauh, komunikasi dua arah melalui media, kemudian tidak didominasi tatap muka, membutuhkan disiplin diri. Ada 4 ciri pokok pada PJJ. Yang pertama dilaksanakan oleh institusi, kemudian yang kedua keterpisahan geografis pengajar, artinya
pengajar dan mahasiswa itu memiliki jarak. Kemudian komunikasi interaktif, dan yang terakhir adalah terbentuknya komunitas belajar. Mengapa teori PJJ penting? Yang pertama adalah untuk keputusan tepat, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua, menjaga jati diri dari PJJ, yaitu bukan salinan tatap muka. Kemudian yang ketiga, klasifikasi menurut teori Kagan. Yang pertama adalah teori kemandirian dan otonomi. Kemudian yang ketiga, teori industrialisasi pembelajaran. Kemudian teori interaksi dan komunikasi. Selain dari teori yang tadi disebutkan, ada teori tambahan pada PJJ, yaitu ada teori belajar orang dewasa atau andragogi menurut Malcolm Knowles. Kemudian sintesa teori PJJ, yaitu teori transaksi berjarak. Kemudian teori industrialisasi, teori bimbingan dan komunikasi, dan sistem pembelajaran terbuka. Dan yang terakhir adalah teori ekuivalensi. Teori ekuivalensi dalam PJJ menurut Simonson, pengalaman belajar siswa PJJ harus setara, bukan sama persis dengan pengalaman siswa tatap muka. Faktor pendorong PJJ. Alasan yang pertama adalah pemerataan kualitas pendidikan bagi semua, baik itu pedesaan, wanita, ataupun orang yang kurang beruntung. Artinya semua orang boleh atau dapat melakukan pembelajaran PJJ, yaitu memeratakan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, keterbatasan pengajar yang berkualitas. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi komputer yang sangat cepat. Kemudian fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Dan yang terakhir adalah peningkatan biaya pendidikan. Variasi pendekatan pembelajaran PJJ. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah online learning, yaitu melalui internet atau intranet. Kemudian yang kedua adalah e-learning, seluruh media elektronik, radio, TV, dan komputer. Kemudian yang ketiga, cyber learning, yaitu seluruh aplikasi TIK, internet, video conference. Dan yang terakhir adalah virtual learning berbasis web, materi, tes, dan diskusi. Variasi tambahan pendekatan belajar. Yang pertama adalah sinkronus, yaitu interaksi real time, bisa menggunakan video conference atau chat. Kemudian asinkronus, interaksi yang waktu berbeda, yaitu bisa melalui forum, email, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah distribute learning, yaitu lokasi pengajar, peserta, materi terpencar. Artinya memiliki jarak antara lokasi pengajar dengan peserta. Kemudian yang keempat adalah blended atau hybrid learning, yaitu kombinasi antara tatap muka dan online. Dan yang kelima adalah mobile learning, menggunakan perangkat portable, baik itu ponsel, notebook, laptop, dan lain sebagainya. Apa itu pendidikan terbuka? Pendidikan terbuka yaitu terbuka bagi siapa saja, tanpa batas usia, pekerjaan, ataupun ijazah. Kemudian yang kedua, terbuka memilih mata pelajaran atau program studi. Yang ketiga, terbuka waktu registrasi, belajar, dan keluar. Dan yang keempat, terbuka akses sumber belajar. Artinya, bebas melakukan akses atau mengambil mata pelajaran, mengambil mata kuliah, dan sumber belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, perbandingan antara pendidikan biasa dengan pendidikan terbuka. Untuk variabel pertama yaitu persyaratan peserta. Jika di pendidikan biasa harus mencapai syarat tertentu, maka di pendidikan terbuka itu bebas bagi siapa saja. Kemudian yang kedua,
Sarana pembelajaran untuk di pendidikan biasa menggunakan ruang kelas tatap muka, jika di pendidikan terbuka itu menggunakan TIK dan berbagai media. Kemudian yang ketiga, sumber belajar. Pada pendidikan biasa, pengajar dan bahan institusi. Pada pendidikan terbuka menggunakan bahan institusi dan internet. Kemudian yang keempat, pemilihan program. Pendidikan biasanya terpaket, untuk pendidikan terbuka biasanya bebas memilih. Waktu belajar, untuk pendidikan biasa itu biasanya terikat dengan jadwal, dan pendidikan terbuka itu fleksibel. Dan yang terakhir, pendekatan pada pendidikan biasa itu tatap muka, sedangkan pada pendidikan terbuka itu belajar mandiri. Fungsi PJJ. Yang pertama adalah menjangkau peserta didik heterogen dan tersebar luas. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya disabilitas pada daerah terpencil. Dan yang ketiga, masih dipandang sebagai alternatif atau belum pelengkap. Kemudian yang kedua, pendekatan sistem, yaitu menggunakan desain, pengembangan, penggunaan, manajemen, evaluasi pembelajaran secara sistematik. Model peluncuran PJJ, konvensional dan berbasis komputer. Konvensional itu menggunakan media cetak, audio visual, dan tutorial tatap muka. Kemudian yang kedua adalah standalone komputer, yaitu bahan dalam bentuk disket atau CD. Kemudian yang ketiga, prinsipnya menggunakan teknologi yang tepat guna. Kemudian melalui internet, bahan melalui jaringan atau media cetak ataupun media online. Kemudian blended learning, yaitu kombinasi antara online dan tatap muka. Dan yang terakhir adalah internship dan mentoring, yaitu menggunakan simulator dan supervisi tatap muka untuk keterampilan fisik. Sejarah PJJ di Indonesia. Pada tanggal 2 Juli tahun 1950, berdirinya Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru atau BKTPG. Kemudian pada tanggal 13 Januari 1954 diubah menjadi Balai Pendidikan Guru atau BPG yang menyelenggarakan kursus bagi guru. Selanjutnya adalah bahan pembelajaran PJJ. Yang pertama adalah karakteristik dari bahan pembelajaran: self-instructional, self-explanatory, self-paced, self-contained, individualized, komunikatif, dan multimedia. Yaitu komponen utamanya bahan untuk peserta didik dan pengajar, panduan belajar bagi peserta didik, dan pedoman pembelajaran bagi pengajar. Desain pembelajaran yang digunakan, yang pertama adalah instructional system. Kemudian yang kedua, The Systematic Design of Instruction oleh Dick Gray and Carey. Kemudian AD Approach. Kemudian model pengembangan instruksional. Universitas Terbuka mengembangkan bahan pembelajaran generasi baru yaitu BP Guru sejak tahun 2016 melalui R&D. Jenis tes penilaian hasil belajar. Yang pertama, jenis tes pada PJJ yaitu tes acuan patokan, yaitu mengukur tingkat penguasaan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah tes acuan norma, mengukur posisi peserta dibandingkan kelompok. Kemudian jenis alat penilaian, yang pertama adalah jenis tes objektif, yaitu pilihan ganda, benar atau salah menjodohkan. Kemudian tes karangan, checklist untuk penilaian kinerja, dan skala sikap perilaku. Prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama adalah validitas, yaitu ketepatan tes dalam mengukur tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, reliabilitas, yaitu konsistensi hasil penilaian. Dan yang ketiga adalah usability, yaitu kemudahan pengguna alat penilaian. Terima kasih. Berikut tadi ringkasan materi pembelajaran pada mata kuliah pendidikan terbuka dan jarak jauh.
Pendidikan terbuka dan jarak jauh adalah jembatan menuju masa depan pendidikan. Terima kasih. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.